Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Telah simak tadi yaitu pemilik dari CT Corporation atau CT Group, yaitu bos pemilik Trans 7, yaitu Khairul Tanjung sowan ke Lirboyo. Pada intinya adalah meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan oleh pihak Trans 7 yang selama ini telah melakukan penghinaan terhadap ulama Lirboyo yang bernama yaitu Kiai Haji Anwar Mansur. Ya, ini video yang viral yang kemudian ini menyudutkan pondok pesantren secara khusus, yaitu pondok pesantren Lirboyo, dan secara umum yaitu seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya video yang beredar ini menyebabkan munculnya citra buruk terhadap pesantren, karena pesantren dianggap sebagai tempat praktek yaitu feodalisme, kemudian perbudakan, kemudian juga hal-hal yang ini ada kaitannya dengan tradisi pesantren yang itu dipertentangkan oleh masyarakat secara umum, masyarakat awam yang mereka tidak pernah mondok di pesantren, terutama kalangan yang selama ini sangat anti, sangat membenci Nahdlatul Ulama, ya, membenci tentang keberadaan pesantren milik Nahdlatul Ulama. Nah, ini jadi dengan Khairul Tanjung meminta maaf, ini berarti menandakan bahwasanya Khairul Tanjung ini merasa bersalah sehingga dia bertobat dan akan mengevaluasi kinerja dari Trans 7 sehingga harapannya tidak akan terulang kembali kesalahan yang sudah dilakukan oleh Trans 7. Dan juga Khairul Tanjung ini berjanji akan meliput berbagai macam kegiatan yang ada di pondok pesantren dengan hal yang positif. Nah, ini mudah-mudahan harapan kita semuanya, apa yang diniatkan oleh Khairul Tanjung benar-benar dia beserta Trans 7 dan seluruh CT Corporation atau perusahaan milik Khairul Tanjung ini benar-benar tidak lagi memandang sebelah mata pondok pesantren, tidak lagi menghujat, mencela, menghina ulama-ulama yang selama ini sudah begitu tulus mendidik para santri. Ya, apalagi yang dihantam ini adalah pondok pesantren Lirboyo. Ya, kita tahu pondok pesantren Lirboyo ini pondok pesantren yang termasuk sudah sangat tua, karena sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Ya, dan kita tahu alumninya ini tersebar di seluruh Indonesia, ya. Ada jutaan alumni dari pondok pesantren Lirboyo, maka tidak bisa kemudian meremehkan begitu saja pondok pesantren Lirboyo. Maka dengan adanya kejadian ini bisa kita pahami bahwasanya ada banyak masyarakat selama ini yang mereka ini salah paham tentang pondok pesantren. Nah, itulah peran kita semuanya, para santri, para ulama, para kiai yang ada di pondok pesantren untuk memberikan edukasi secara luas bagaimana tradisi, hal-hal yang baik, hal yang positif yang ada di pondok pesantren, berbagai macam keunggulannya, keutamaannya yang selama ini tidak dipahami oleh masyarakat secara luas. Jadi ada kebencian atau ada ketakutan tentang pesantren, apalagi dengan adanya oknum-oknum yang selama ini mungkin kita tahu hal-hal yang buruk, namun bukan berarti itu bisa diambil secara keseluruhan, ya. Ini tidak bisa kemudian dengan munculnya oknum kemudian dikatakan secara keseluruhan bahwasanya pesantren itu buruk, maka tidak bisa, karena di bagian manapun, di unsur manapun, di lembaga manapun yang namanya oknum itu pasti ada, ya. Nah, ini dengan semuanya Khairul Tanjung
ke pihak Lirboyo, dan alhamdulillah Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Mansur juga sudah menerima segala kesalahan, ya, menerima maaf dari Khairul Tanjung. Ini sebagai evaluasi bagi kita semuanya, jangan sampai media-media TV, terutama TV nasional ini diboncengi oleh kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal Salafi Wahabi yang selama ini sangat membenci NU, terutama pada pesantrennya. Ya. Nah, ini karena kita tahu Khairul Tanjung ini ternyata kecolongan, ya, kecolongan, sehingga TV-nya tidak diketahui bahasanya itu diboncengi oleh paham atau ideologi takfiri, ideologi dari Salafi Wahabi. Kemudian juga harapan kita semuanya, selain Khairul Tanjung yang selama ini juga menjadi buronan para santri, yaitu Guru Gembul dan Heri Pras. Ya, Guru Gembul ini mewakili orang awam, orang yang tidak paham tentang pesantren, sehingga menyerang membabi buta karena memang dia sangat minim literasi, sangat bodoh tentang pesantren, sehingga kritikannya ini diarahkan secara serampangan kepada seluruh pondok pesantren. Maka mudah-mudahan Guru Gembul ini juga segera sowan ke Lirboyo dan meminta maaf kepada pondok pesantren Lirboyo, atau minimal dia minta maaf secara umum kepada seluruh pondok pesantren yang selama ini sudah difitnahnya. Ya, kemudian juga YouTuber Wahabi ini juga menjadi buronan santri selama ini. YouTuber Wahabi yang bernama Heri Pras ini juga mudah-mudahan juga bersegera minta maaf, segera bertobat. Mudah-mudahan kedua orang ini, baik Guru Gembul maupun Heri Pras, juga segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hidayah ini sangat mahal. Ketika orang belum mendapatkan hidayah, maka dia akan terus merasa sombong, merasa hebat, merasa benar, dan terus-menerus akan mencela para ulama, mencela, menghina selama ini kehidupan santri, ya, sehingga dianggapnya segala apa yang ada di pondok pesantren, apa yang dilakukan oleh santri semuanya salah, semuanya dianggap sesat. Ini kesalahan logika dari Guru Gembul dan Heri Pras. Ya, sebagai seorang santri tentu kita paham apa yang disebut dengan barokah, dengan seorang santri ngalap barokah kepada ulamanya, menjadi khadim atau khidmah sebagai santri dalam, kemudian dia melakukan aktivitas gotong royong yang disebut dengan ro'an. Itu semuanya ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, juga mencari ridho guru, ya, sebagai bentuk pengabdian karena jasa ilmu yang telah diberikan oleh kepada santri. Nah, jadi ada unsur keikhlasan antara seorang santri dan seorang guru. Namun kemudian pihak lain, pihak ketiga ini yang merasa mereka terusik atau terganggu. Nah, inilah kelompok-kelompok yang sangat membenci kiai, membenci pesantren, membenci para santri yang ada di pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Ya, selain barokah juga kita tahu ada yang disebut dengan kualat, ya, kualat kepada ulama, kepada kiai. Nah, kalau kemudian Guru Gembul dan Heri Pras ini tidak segera mohon ampun, mohon maaf kepada pondok pesantren, terutama kepada Kiai Anwar Mansur, ya, yang kita khawatirkan, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kita khawatirkan jangan sampai nanti kedua orang ini yang sangat anti dengan pesantren, sangat anti dengan kiai, dengan ulama pesantren, jangan sampai nanti dia akan merasakan apa yang disebut dengan kualat, yaitu harapan kita semuanya. Jadi jangan sampai kualat. Namun kalau ternyata memang masih ada rasa kedengkian, rasa kesombongan, rasa congkak kepada ulama kita, ulama-ulama yang ada di pondok pesantren, tentu nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan di dunia yang itu disebut dengan kualat, ya, karena Allah sudah murka karena ulama atau hamba-hamba yang soleh, walinya atau kekasihnya ini dihina, dicela oleh orang-orang yang sangat bodoh tentang agama. Ya, jadi kita tidak menghujat kedua orang ini yang sangat membenci pesantren, namun cukup kita doakan mudah-mudahan sebelum matinya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertobat, diterima segala tobatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan, segala kehilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.